Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Kusnanto, guru dari MTS NU Banat Kudus. Bersama ini akan kita bahas mengenai dinasti Abbasiyah. Silakan disimak. Dalam mempelajari dinasti Abbasiyah, siswa diharapkan bisa menyebutkan tentang silsilah kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Tujuan mempelajari Daulah Abbasiyah, siswa diharapkan bisa menjelaskan sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Kemudian yang kedua, bisa menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam pendirian Daulah Abbasiyah. Yang ketiga, bisa menyebutkan silsilah kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Dalam mempelajari Daulah Abbasiyah, indikator yang akan dicapai adalah siswa mampu menyebutkan silsilah kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Kemudian bisa menjelaskan tentang berdirinya sejarah Daulah Abbasiyah. Kemudian bisa menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pendirian Daulah Abbasiyah. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, yaitu runtuhnya Bani Umayyah antara lain disebabkan karena adanya figur pewaris kekhalifahan yang lemah. Kemudian pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Kemudian para ulama merasa kecewa pada para penguasa yang hidup suka bermewah-mewah seperti para penguasa Bizantium. Kemudian yang keempat, meningkatnya kekecewaan kelompok Mawali terhadap dinasti Umayyah. Jadi kelompok Mawali itu kelompok kaum Islam non-Arab. Yang kelima, pecahnya perseteruan antara suku-suku Arab. Yang keenam, perlawanan kelompok kaum Syiah. Yang ketujuh, munculnya adanya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. B. Berdirinya dinasti Abbasiyah. Penggagas pertama yaitu Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim. Bani Hashim merupakan pendukung utama Rasulullah dalam menjalankan dakwahnya. Bermula dari kota Hamimah dekat Syam, terdapat keluarga Nabi Muhammad SAW dari golongan Hashimiyah. Kemudian dipimpin oleh Ali bin Abdullah bin Abbas. Golongan ini menggulingkan Bani Umayyah dengan menyusun gerakan rahasia di 3 wilayah. Pertama, di wilayah Hamimah sebagai pusat perencanaan gerakan. Kedua, di wilayah Kufah sebagai pusat pembentukan opini. Yang ketiga, di wilayah Khurasan sebagai pusat penyebaran opini. Untuk menentang Daulah Bani Umayyah. Yang keempat adalah Abdullah bin Muhammad, yaitu Abu Abbas As-Soffa. Beliau adalah khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah. Yang kelima adalah Abu Ja'far Al-Mansur, merupakan saudara As-Soffa yang pindah ke Kufah untuk merintis dan memperjuangkan berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang keenam adalah Abu Muslim Al-Khurasani. Beliau adalah seorang pembantu yang dididik oleh Ibrahim bin Muhammad untuk melakukan gerakan anti dinasti Umayyah di wilayah Khurasan. Ali bin Abdullah adalah tokoh pertama yang berjasa dalam pendirian dinasti Abbasiyah. Beliau melakukan gerakan anti Umayyah. Beliau
juga mengkader dan mendidik 12 orang untuk diberi pelajaran atau diberi pembekalan sebagai orang yang melaksanakan gerakan anti Bani Umayyah. Yang kedua adalah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Beliau dikenal dengan orang yang sangat cerdas dan kuat pendiriannya. Beliau juga membentuk gerakan rahasia dan memilih kader. Yang ketiga adalah Ibrahim bin Muhammad. Beliau mengutus panglima bernama Abu Muslim al-Khurasani. Khalifah Bani Abbasiyah. Ada 37 khalifah pada zaman Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah Khalifah Abu Abbas As-Soffa, yaitu pada tahun 132 Hijriah sampai 136 Hijriah, atau bertepatan dengan 740 Miladiyah sampai dengan 754 Miladiyah. 3. Khalifah terakhir adalah Abu Ahmad Abdullah al-Musta'sim, yaitu memimpin pada tahun 640 Hijriah sampai 656 Hijriah, atau bertepatan dengan 1242 Miladiyah sampai 1258 Miladiyah. Adapun khalifah yang termasyhur pada zaman itu, yang pertama adalah Abu Ja'far al-Mansur, yang kedua adalah Harun ar-Rasyid, dan yang ketiga adalah Abdullah al-Ma'mun. Adapun nama-nama khalifah Daulah Abbasiyah, yang pertama adalah Abu Abbas As-Soffa atau Abu Abbas Abdullah bin Muhammad As-Soffa. Yang kedua Abu Ja'far al-Mansur. Yang ketiga Abu Abdullah al-Mahdi. Yang ketiga Abu Musa al-Hadi. Yang kelima Abu Ja'far Harun ar-Rasyid. Yang keenam Abu Musa al-Amin. Yang ketujuh Abu Abbas al-Ma'mun. Yang kedelapan Abu Ishaq al-Mu'tasim. Yang kesembilan Abu Ja'far al-Wati'. Yang ke-10 Abu Ja'far al-Mutawakkil. Yang ke-11 Abu Ja'far al-Muntasir. Yang ke-12 al-Musta'in. Yang ke-13 Abu Abdullah al-Mu'taz. Ke-13 itu memerintah dari tahun 750 Hijriah sampai 869 Hijriah. Yang ke-11 adalah Abu Ishaq al-Muhtadi. Yang ke-15 adalah Abu Abbas al-Mu'tamid. Yang ke-16 adalah Abu Abbas al-Mu'tadid. Yang ke-17 adalah Abu Ahmad al-Mu'tadi. Yang ke-18 adalah Abul Fat al-Mustaqtir. Yang ke-19 adalah Abul Mansur al-Qahir. Yang ke-20 Abul Abbas ar-Ra'di. Yang ke-21 Abul Ishaq al-Mu'taqi. Yang ke-22 Abdullah al-Mustakhfi. Yang ke-23 Abul Qasim al-Mu'ti. 24 Abdul Karim At-Ta'i. 25 Ahmad al-Qadir. Yang ke-26 Abu Ja'far Abdullah al-Qaim. 27 Abul Qasim al-Mu'tadi. 28 Abul Abbas al-Musta'dzir. 29 Abul Mansur al-Mustarsyid. 30 Abu Ja'far ar-Rasyid. 31 Abu Abdullah al-Mughtafi. 32 Abul Mudzaffar al-Mustanjid.
33 Hasan Al-Mustadi, 34 Abul Abbas An-Nasir, 35 Muhammad Az-Zahir, 36 Abu Ja'far Al-Mustansir, 37 Abdullah Al-Musta'sim. Jadi pemerintahan dinasti Abbasiyah sampai dengan 1258 Miladiah. Demikianlah dari saya, semoga penjelasan dapat bermanfaat yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.